dalam YouTube channel Keluarga Afrika Indonesia. Ini di sebelah saya ada teman saya, orangnya masih muda dan sangat berprestasi. Masih muda dong, saya lebih tua gitu loh. Sangat berprestasi, dan ada salah satu subscriber saya yang bertanya tentang beasiswa. Ini dia pertanyaannya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan di sini. Kita kenalan dulu ya. Boleh. Oke. Kenalan dulu. Siapa Mas namanya? Nama saya Adi Kurniawan. Adi Kurniawan nanti dicari nih nama Instagram. Susah soalnya saya orang Batak. Oh. Tapi berasal dari Riau, Pekanbaru. Dulu ngelanjutin S1-nya itu di University of Riau, Universitas Riau. Oh, jurusan apa tuh? Jurusannya pariwisata, tourism and hospitality. Oh, pariwisata. Lebih spesifik ke perhotelan. Oke, perhotelan ya. Kemudian saya ngelanjut di sini di Stellenbosch, di South Africa ya. South Africa. Wow. Afrika Sebenarnya ya pertama kali kita ketemu ini waktu kapan tuh Mas? Ada Waktu undangan acara apa ya? Acara apa Kak Maya? Idul Fitri ya? Oh iya benar, halal bihalal. Jadi kita ketemu di embassy. Pertama kali dia baru datang tuh. Baru 1 bulan ya? Bukan, itu sosialisasi Kak. Sosialisasi halal bihalal. Pokoknya di pokoknya di embassy lah. Itu kan udah 3 bulan karena Ah, aku 3 bulan. sampai di Afrika Selatan itu akhir Februari 2021. Pertanyaannya seperti ini. Dia bertanya, persyaratan LPDP di Afrika Selatan apakah sama dengan LPDP lain? Kalau melihat di Stop dulu. Saya ini orang awam ya kan. Kita nggak tahu. Iya, LPDP itu apa? LPDP itu adalah lembaga penyedia dana kepanjangan Beasiswa ya? Ya, Ya, jadi itu pokoknya adalah beasiswa ya. lembaga beasiswa dari pemerintah Indonesia yang membiayai mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Indonesia ataupun di luar Indonesia, di seluruh dunia. Apakah calon LPDP harus berprestasi? Ini dia Tika. Hai, guys. Tika, siapa sih nama panjangnya? Namaku Anantika Lahitani. Anantika, umurnya berapa Tika? Ya pokoknya lebih muda dari saya. Pokoknya saya 29, mereka itu lebih muda dari saya. Ya jangan beda setahun. Ya, begitu Tika di deh. sini kerja ya. Kerja. Kita 3 orang dari 3 background yang berbeda kumpul di South Africa ya, end up in South Africa. Kerja, students, ibu rumah tangga. Nah. Kok rasanya kalau ibu rumah tangga tuh agak lebih useless gitu ya? Oh tidak dong. Enggak lah. Oke ya, lanjut lagi tadi. Gimana Lanjut. ceritanya? Sampai mana tadi kita? Apakah itu harus berprestasi? Apakah Ya benar. Jadi prestasi yang dimaksud adalah kita berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia. Gitu. Contohnya Apa yang udah kamu lakukan? Sehingga kamu mendapatkan jadi waktu beasiswa. aku di Indonesia itu aku buat bukan organisasi sih, semacam perkumpulan yang dinamai Banturism. Banturism maksudnya karena background aku memang pariwisata kan. Sama dong. Oh iya, sama benar. ya? Aku Pariwisata juga? hotelier jadinya. Iya benar. Jadi Guys. tujuannya dari Banturism itu dulunya tujuannya adalah membuat pariwisata Indonesia itu lebih bersih sehingga banyak orang-orang yang datang ke Indonesia. Wonderful Tujuannya gitu. Indonesia kayak gitu. Enggak, sebenarnya kontribusinya itu enggak harus besar, enggak harus banyak, kecil juga enggak apa-apa. Dan kontribusinya itu juga bisa di bidang pendidikan atau apapun yang kalian pikir. Enggak mesti untuk orang lain, bahkan untuk kita dan keluarga kita itu juga sudah termasuk kontribusi untuk Indonesia. Oke, jadi kalau mau dapatkan beasiswa harus memberikan sesuatu ya? Iya, Kontribusi benar. gitu ya, kontribusi. Untuk kita atau keluarga kita juga itu termasuk. Tergantung Kalau gimana bisa- kita jelasinnya ke mereka bahwa kita itu memang benar-benar, bahkan kerja juga termasuk kontribusi untuk kita Ya, dan betul, keluarga betul. kita. Nah, kita selagi kita bisa ngejelasin itu, mereka bakal memandang oh ternyata anak ini punya sesuatu. Apakah itu harus dibuktikan gitu ya guys ya dengan dokumentasi kayak misalnya sertifikat atau lain sebagainya? Itu membantu, sertifikat itu membantu banget. Jadi buat yang lagi kuliah banyak-banyak dapetin sertifikat. Tapi kalau misalnya nih nggak ada dan kita mau apply beasiswa, setidaknya kita punya passion, setidaknya kita punya niat untuk ngasih tahu ke mereka bahwa nanti setelah lulus aku bakalan seperti ini. Tujuan kita itu jelas goalnya, apa purpose. nantinya. Oke. Oke.
Kemudian ini kan tadi kita mau tanya nih ya, bagaimana cerita bisa diterima di Stellenbosch University? Itu aku sebenarnya nggak dapat dari LPDP. Oh, guys. Enggak, jadi itu dari luar karena LPDP sebenarnya buat yang mau daftar LPDP itu persaingannya itu lebih kecil di South Africa. Iya, karena jadi jarang banget orang daftar ke sini. Opportunity-nya lebih besar dong kalau gitu ya. Dengerin. Ya, jarang banget orang buat kepikiran ngambil di South Africa. Jadi ya anti mainstream lah ya. Ya, anti mainstream. Benar. Dan itu nggak gampang buat ngejelasin ke orang karena pertama kali aku bilang ya aku mau ngelanjutin pendidikan di South Africa, orang pikir di South Africa ngapain, itu kan negara panas, orang pikir Dan gitu. South Africa itu kebanyakan orang pikir itu orang hitam doang. Benar. Dan terus itu panas, negara panas, gersang dan lain Gersang. sebagainya. Padahal South Africa kalau spring, Wow, bagus banget. dingin banget di sini gila. Dingin banget loh, dingin ini aja nggak ada loh dari satu kita yang pakai lengan pendek ini. Nggak ada. Di sini masih dingin. Masih dingin ya kan. Nah, jadi aku ngambil dari institusi luar. Jadi aku ngambil cari-cari sponsor, cari sponsor itu banyak websitenya dari luar atau perusahaan luar yang mau menyekolahin kita. Gimana sih caranya Carinya dari website perusahaan tersebut. Jadi misalnya gini, misalnya perusahaan mobil, anggaplah perusahaan mobil. Nah, kita udah kerja di industri mobil misalnya 5 tahun dan kita mau ngelanjutin S2, sementara kita nggak punya duit buat ngelanjutin S2 di Paris misalnya atau di luar negeri. Nah, kita apply melalui perusahaan tersebut dengan syarat setelah kita lulus kita harus kerja di perusahaan itu misalnya 10 tahun dan itu ada program seperti itu. Atau itu biasanya di luar negeri ada program di Amerika atau Amerika Utara, itu kita mau ngelanjutin pendidikan di luar disponsori sama orang yang udah nggak bekerja lagi, apa ya istilahnya? Apa itu namanya? Pensiun. Nah, orang yang udah kerja pensiun, mereka bakalan mensponsori kita dan setelah itu kita balik ke negara kita atau enggak, itu tergantung lagi di perjanjian. Jadi kalau misalnya tersebut. Mas Adi nih, jadi gini, apakah harus setelah ini ya, apakah harus balik ke negara Indonesia dan lain sebagainya? Untungnya di perjanjian itu nggak ada harus balik ke Indonesia. Jadi bebas mau kerja di mana. Ya, benar. Nah, aku tuh ngambilnya dari CTH, nama sponsornya. Jadi CTH ini mereka ada kampus di seluruh dunia. Nah, itu termasuk di South Africa 1, di Prancis. Di CTH ini dari UK. Ya, mereka base-nya di UK. Mereka punya kampus di South Africa, di Singapura, di Australia, di Dubai juga. Banyak di seluruh dunia dan kita bisa pilih kampusnya. Nah, kenapa nggak milih tempat lain, negara lain karena, gitu? itu tadi. Iya benar. Sebenarnya kemarin aku tuh apply-nya di Kanada. Kanada ya, apply di Kanada. Terus karena COVID kan, jadi nggak bisa. Ya, mereka tutup negaranya tutup kan. Jadi pas aku lihat mereka punya kampus di South Africa, mereka juga punya kampus di Singapura, tapi aku anti mainstream tadi. Jadi aku apply di yang jauh. Dari Asia ke Afrika jauh, guys. Jauh banget, Dan itu enak banget. Bisa dicek di websitenya di sini. Penasaran sama Afrika ya kan. Bener, karena orang mikirnya di Afrika itu kayak negara miskin. Iya, nggak ada. Maksudnya kayak yang nggak sering ada yang dilihat mempromosikan di layar kaca. Tapi benar loh guys. Kalau misalnya cari youtuber gitu, cari aja di di internet ya, YouTube. Jarang banget ada jarang banget. Dan aku pas cari informasi mengenai gimana kuliah di sini tuh susah banget dapat informasi. Dan aku memang harus komunikasi langsung sama kampus di sini. Gimana tuh cara komunikasinya? Email sama WhatsApp. Mereka akhirnya ngasih WhatsApp, akhirnya aku komunikasi. Juga proses visa aku komunikasi sama mereka. Karena untuk proses visa kan mereka harus ngasih LOA ke aku. Apa tuh LOA? Letter of acceptance. Jadi tanda surat terima bahwa aku udah diterima di kampus ini. Nah, dokumen apa aja sih yang kita Nah, dokumennya itu yang paling penting adalah untuk ngelamar beasiswa sama kampus beda ya. Beda. Beda. Jadi kalau kita udah ngelamar di kampus, kita udah diterima di kampus nih, cuman kita belum dapat sponsor beasiswa. Iya, betul. Jadi kita harus bayar sendiri. Atau
bisa cari beasiswa. Nah, yang paling penting ini tuh yang umum aja ya, yang common aja Yang itu IELTS atau TOEFL. Oh, pasti. Sebenarnya TOEFL Bahasa di sini, Inggrisnya ya. TOEFL itu enggak ya bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Abang ini bahasa Inggrisnya bagus loh, jago guys. Itu IELTS. Aku pakai IELTS minimal 6,5. Kemarin apa berapa? 8. Wow, Minimal aja 45 tapi di dapat 8. Wow, that's excellent. That's Atau excellent. TOEFL IBT. Ya, tergantung IBT, kampus IBT, ya. sama beasiswanya. Kalau mereka mensyaratkan TOEFL, kita harus Kemarin provide ini South Africa pakai apa? Yang ini pakai IELTS. IELTS. Kebanyakan udah pakai IELTS sih. Kebanyakan Ya, pakai udah IELTS sih, IELTS karena ya. ada speakingnya juga, terus ada writingnya juga. Lengkap. Habis itu apa lagi? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, motivation letter. Nah, motivation letter itu Personal opinion gitu. Ya. Oke. Kenapa kita memilih kampus ini? Kenapa kita apply yang ini? Dan apa rencana kita setelah kita lulus? Nah, itu memang harus terperinci, jelas terperinci setelah lulus kita mau ngapain. Bocoran dong. Jadi waktu Bocoran. waktu aku nulis itu, aku bilang setelah lulus aku bakalan kerja di Indonesia. Aku bilang itu setelah lulus aku bakalan kerja di Indonesia karena aku mau ngembangin negaraku. Aku bilang gitu mereka. Cuman itu nggak harus ya, maksudnya nggak. Pokoknya buat Ternyata ngeyakinin mereka aja benar. gitu. Ternyata kalau setelah lulus kita dapat tawaran misalnya di Australia atau tetap di South Africa, no problem bagi mereka, no problem. Oke. Tapi setidaknya kita punya goal mau ngapain. Kayak gitu. Apalagi tuh selain itu dokumennya? Motivation letter, terus dokumen-dokumen harus berbahasa Inggris. Ijazah Harus di-translate ya harus ke translate translator semua. yang penerjemah berizin namanya ya ya. benar. Nah, itu harus berbahasa Inggris semua. Ijazah Ijazahnya ini apa? SMP, SMA no, atau gimana? S1. S1. Atau terakhir pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir Oke. benar-benar. Nah, yang paling penting itu di South Africa, kayaknya banyak sih di seluruh negara juga, kesetaraan antara ijazah pendidikan kita dengan ijazah pendidikan di sini. Gimana? Karena gini, maksudnya karena nggak semua kurikulum pendidikan itu sama. Betul. Nah, bisa jadi S1 di Indonesia itu setara dengan SMA di sini. Iya. Oh, jadi gimana kemarin ijazah? Nah, kemarin itu aku ngirimin ijazah aku buat di assess sama pihak pemerintah South Africa. Oh, standarnya gimana jadinya? Standarnya, jadi aku kirim ijazah S1 itu berbahasa Inggris. Aku kirim ijazah S1 via online, upload dokumen, paspor juga harus sudah sedia paspor. Dan mereka setelah 7 minggu baru mereka ngasih Lumayan lama bukan ya? cuma ijazah ya, maksudnya kayak transkrip nilai juga, karena mereka mau tahu apa yang kita pelajari di kampus. Betul. Nah, ternyata itu setara dengan S1 Di sini. di sini. Oh, Karena jadi nggak repot lagi satu lagi di sini gitu. iya, ya? karena nggak semuanya sih itu setara. Karena di sini bisa jadi, maksudnya di Indonesia bisa jadi S1, di sini tuh SMA. Ya betul Mata guys. pelajaran itu SMA. Jadi mereka bakalan ngasih, oh ini tingkat 6 nih atau tingkat 4 nih setara SMA. Iya. Jadi Anda nggak bisa apply buat kampus di South Africa. Oh gitu. Jadi harus disetarain dulu ijazahnya. Oh, Itu udah ibaratnya. disetarain terus apa Setarain lagi ijazah. dokumennya? Nah, setelah itu baru kita apply kampus. Apply kampus tadi oke. kita perlu penyetaraan ijazah tadi sama bahasa Inggris, IELTS dan motivation letter. Itu aja sih. Wow. Quite Sebenarnya simple ya? iya, sebenarnya Quite simple. simple, cuman tapi prepare-nya itu lama. Misalnya prepare bahasa Inggris kan nggak gampang kan. Iya. Terus sangat paspor tidak juga kan gampang. nggak gampang. Setelah itu baru kita baru kita perlu dokumen lain seperti visa. Visa kemarin pakai visa student ya pastinya. Visa ya? student benar. Oke, ini Itu 2 bikin tahun. sendiri. Buat sendiri. Jadi biaya sendiri. Nah, itu biaya sendiri. Oh, itu bukannya murah ya guys ya? Iya benar. Lumayan juga Berapa itu. memang? Kemarin biayanya 1.700.000 berapa? Apa tuh gitu. visa? Visanya. Visanya. Nggak Makanya. mahal lah. Nggak Lumayan, mahal, lumayan. cuman Yang mahal aku kan dari Pekanbaru nih. Jadi aku harus ke Harus ke Jakarta. Oh, itu bayar Untungnya, transportasi akomodasi itu ya. untungnya aku nggak harus ke Jakarta karena bisa online kemarin. Iya, Ada itu ya. siapa yang namanya Mbak dari kedutaan yang ngebantuin. Nah, ini setelah mendapatkan scholarship ya, mendapatkan
beasiswa di sini, kita tahu nih guys, biaya apa saja sih yang ditanggung gitu ya. Betul sekali itu yang Ya paling kita garis kesini nggak besar mungkin kan itu. kita datang kemudian Jadi banyak orang mikir itu kalau Loss, yang ditanggung belum itu apakah full yang scholarship ditanggung itu atau bagaimana? bisa sampai kita kaya gitu. Iya. Ya. Enggak banget. Enggak. Tapi yang ditanggung itu cukup buat untuk kita hidup. Iya, Yang betul. ditanggung itu biaya penerbangan. Akomodasi, penerbangan. Penerbangan pertama dari Jakarta Mhm. ke South Africa. Ya. Nah, tapi dari kota kita tinggal ke Jakarta itu kita Iya, kita biaya sendiri sendiri. ya, oke. Karena mereka cuma ngebiayain dari Jakarta. Nah, setelah itu biaya apartemen Apartemen itu setiap bulan ya. setiap bulan, Oke. biaya apartemen. Mhm. Terus biaya hidup itu disesuaikan dengan kualitas hidup di negara tempat kita belajar. Ya disesuaikan dengan standarnya di standar, sini gitu standar ya. hidup di sini. Itu aja. Keren banget, bagus banget, Keren kan? fasilitasnya juga oke ya. Kamu kerja ditanggung apa aja? Aku transport juga sama enak tuh. biaya hidup juga. Ngomong-ngomong kita belum tahu dia kerja di mana sih ini orang. Kerja di mana sih? Mbak Tikanya? Enggak, aku kerja di Angsana Spa. Angsana Spa ya guys ya. Angsana Spa itu under Banyan Tree Corporation. Banyak tri benar, aku tahu tuh hotel itu. Iya. Itu Hotel apa ya? gede. Hotel gede ya. Bintang Bintang 5 ya, 5 star. Itu ada di itu base apa namanya perusahaannya di Phuket, kan? Terus pokoknya Banyan Tree Phuket juga ada. Terus dia buka di Bintan, ada di Doha, ada di Meksiko, ada di pokoknya di dunia lah gitu, Banyak. ada banyak cabangnya. Oh. Di Terus Maldives juga ada. So how did you end up here in South Africa? Pertama kali kan aku di Bintan dulu nih ya kan, 1,5 tahun. Habis itu mereka buka lowongan di sini gitu. Jadi aku lowongannya itu internal ditransfer ya. ke sini. Oh, Iya, ditransfer. Oh. Oh. kalau buat lowongan ke mana-mana ke negara-negara mana itu internal, jadi Oh, nggak iya. langsung gitu. Jadi kita kayak di training dulu di Bintan. Berapa Terus lama kerja tuh? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Trainingnya cuma 3 bulan. 3 bulan langsung kerja 3 lapangan. bulan iya. Oke. 1,5 tahun. Kalau aku paling lama 1,5 tahun. Biasanya orang-orang itu kayak kerja training 3 bulan, terus kerja kayak 3 bulan, 4 bulan itu udah di Syaratnya itu tapi misalnya kita harus ngerti bahasa Inggris. Harus bisa gitu-gitu bahasa ya, Inggris juga, pakai komunikasi. TOEFL juga. itu enggak. 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 Karena kalau kerja perusahaan yang ngejamin bahwa kita udah bisa komunikasi dalam berbahasa Inggris. Komunikasi ya ya, tapi yang penting skill. Benar. Oh Kerja iya. Oke, jadi akomodasi lain sebagainya ditanggung gitu ya. Kalau aku- akomodasi, makan sehari-hari. Oh, enak dong. Makan sehari-hari juga ya? Iya, jadi Lunch setiap gitu. minggu kita di Anggap andai aja aku dapat itu ya. setiap Enak minggu banget ya. setiap minggu kita dikasih kayak bahan baku aja, jadi kita masak sendiri. Oh, Jadi, enak lah. Tapi ada budgetnya. Iya, Jadi iya, nggak iya, iya. kita minta apa-apa gitu. Transportasi pergi ke tempat kerja bagaimana? Ditanggung juga. Ditanggung juga. Wow. Apakah Ada itu transportasi taksi sendiri ya? Oh, I okay, guess wow. I need to apply. That's nice after actually. this. Ya, ya. Ya. Just for your information, di South Africa itu kalau nguber mahal banget. Iya. Jadi bayangkan gitu ya, kalau kita setiap hari mengeluarkan 100-200 ribu untuk biaya transportasi ke tempat Iya, kerja, mahal. luar biasa itu. Dalam sebulan mau berapa biaya transportasinya kan? Tapi Benar. kalau ditanggung sama pemerintah Sama ataupun perusahaan. sama perusahaan ya. Jadi perhatikan teman-teman yang mau pengen kerja atau pendapatnya beasiswa, lihat dulu itu apa yang Iya, ditanggung apa ya, yang ditanggung. Karena scholarship-nya atau nggak semua yang ditanggung. Kalau Iya. aku transportasi nggak ditanggung. Ya, kan? Jadi Hmm. kalau misalnya mau di tempat misalnya mau tinggal di dekat kampus, ya transportasi ke kampus pikirin sendiri gitu. Dan rumah juga ditanggung. Oh, Iya, itu kan ditanggung ya. betul. Jadi itu maksudnya gimana? Mes atau bagaimana? Sorry. Kita kayak rumah kalau di sini Oh, rumah. disediainnya kayak rumah gitu. Jadi satu rumah gitu biasanya kita ada bersembilan atau berdelapan gitu. Itu dari berbagai macam negara. Gak cuma di Indonesia aja, cuma orang Indonesia aja tinggal di situ. Oke. Ya, jadi nggak orang lokal nggak tinggal di situ. Jadi orang lokal sendiri, dia apa namanya nggak apartemen sendiri kayak gitu, dia hidup sendiri gitu. Oh, Jadi oke. kalau kita yang di sini Heeh, ditanggung sama perusahaan. Oh, oke. Pas satu lagi aku dapat fasilitas laptop dari Dari yang perusahaan, itu ya, dari pemerintah. dari Beasiswa itu. beasiswa. Sponsor, dari Ya, sponsor. dari Oke. beasiswa itu. Dapat juga. Oke. Kemudian ini
Mas Adi, berapa lama sih beasiswanya ini? Maksudnya proses kampusnya ini, sekolahnya, kuliahnya, berapa lama nih? Proses untuk ngedapetinnya aku sampai, kalau di South Africa sekitar 6 bulan 6 bulan. prosesnya. Mhm. Tapi proses ngedapetin sponsor itu aku 2 tahun 3 tahun. Lama kan? Karena Ya nggak sembarangan nggak kan ya, orang mau susah sponsor banget. kita ya. Makanya kalau ada yang mau daftar lewat LPDP, mau daftar LPDP, LPDP buka setiap tahun. Cuman aku nggak daftar lewat LPDP karena aku Persaingannya beda. iya, persaingannya ketat banget. Jadi aku mikir cari pintu lain deh gitu. Iya, ya, yang penting dapat gitu Ya, dan that's disponsori. right. Ini berapa lama kuliahnya nantinya? Kuliahnya 2 tahun. Ini udah master ya? Ya, Udah master. kuliahnya 2. Wah, Jangan bilang malu ya. Master. Siap ini pengangguran gue. enggak lah. Keren lah. Ini Jadi, kan masih berjuang. Kuliahnya 2 tahun. Mhm. Karena sekarang di sini lagi level 3. Mhm. Jadi Lockdown 50% country. kelas itu online, 50% kelas itu offline. Oh, Ada gitu. grup activity dan setiap minggu. Pergi. Jangan bayangin kalau kita kuliah itu enak banget, gampang, itu stres iya, banget. iya, Setiap iya. minggu kita ada assignment, we have to write an essay like 4,000 words. Itu every berapa week. lembar itu, Bang? Tergantung, sekitar 6 lembar. 6 lembar. Dan itu harus di review dulu sama dosen. Ini diterima nggak kayak gitu. Kalau nggak diterima ulang lagi. Kalau nggak diterima, ngulang lagi. Pernah nggak? Pernah nggak? Belum. Pernah. Pernah ya. Pertama Wah, kali, so the ya, first time, namanya the juga first proses ya. Pertama kali itu Belum paham sistemnya, belum. caranya ya, betul. Karena makanya penyetaraan ijazah itu tadi penting, karena mereka mau tahu apakah kurikulum di Indonesia itu sama dengan kurikulum di sini, ya kan? Nah, itu tadi karena pas nulis essay pertama kali aku nggak ngerti ternyata cara nulis essaynya itu nggak sama kayak di Indonesia. Nggak Di boleh sini- pendapat kita doang harus Di sini citation is really important, terus menggunakan paraphrase. ya bener, nggak boleh Kayak kita nulis jiplak, skripsi guys. sama sekali nggak boleh jiplak sama sekali. Ya, Kalau nggak di pernah skripsi loh. sorry, when I was in Indonesia, jujur aja aku kalau buat tugas ya jiplak aja gitu. Dan Jiplak copy dosen- paste aja ya. kalau di sini tuh detail banget. Detail ya memang ya, Detail benar-benar banget. dicek benar-benar ya. Dicek. Aku pernah kedapatan waktu di sini buat tugas, Nah, aku pernah coba-coba. kedapatan Ngopi. ngopi, Kebiasaan nyontek tuh jelek guys. ngopi dan itu langsung dapat nilai Cek. yes. Langsung Shock tuh. boom, Cek gila. banget. Wow, ketahuan sih ini. Jadi harus baca buku gitu. Iya, dan Dari review sendiri dan atas pola pikir sendiri. iya. Iya, Menurut ini oke lah Nah, ya gitu. karena mereka ngecek lagi itu Oh, kan jadi dosennya nggak males ya? nggak males. Karena ya. dicek lagi itu ada online toolnya sih, plagiarism check namanya. Jadi mereka ngecek ya. kalau ternyata kita jiplak itu bakalan kedeteksi. Kedeteksi ya. Makanya itu memang Di nampak sekali. pressure-nya Kalau tinggi Mbak banget. Tika udah berapa lama nih kerja di dunia perindustrian apa namanya? Di spa, Spa. di perhotelan lah. Iya. Di perhotelan. Kalau di perhotelan sendiri, aku sebelum dari Angsana tuh udah pernah kerja di satu resort di Bintang juga selama 1,5 tahun. Jadi bartender sebenarnya. kan. Jadi kayak bikin minuman. Gitu. Iya. Oh pandai dong bikin minuman. Wah Terus keren. habis itu pindah ke Angsana. Hmm. Udah 4 tahun. Gampang nggak 5 itu tahun kita ini dapatkan apa sih keangsananya itu gampang atau tidak? Kalau- Apply-nya ke situ. Kalau saya sendiri memang Iya. karena ada orang dalam Internal. internal. Nah, Indonesia jadi ya. karena sebelum ngelanjutin di sini kan aku udah kerja juga 5 tahun di Indonesia. Iya Di betul. hotel. Nah, buat yang mau apply itu bukan, maksudnya kalau mikirnya orang dalam itu negatif, enggak sih Enggak. sebenarnya. Karena kita Dia cuma memberikan informasi. benar-benar Rekomendasi. mereka merekomendasikan Iya, kita untuk merekomendasi. kerja di perusahaan mereka. Ya loh, misalnya ini bagus nih, Nah, kerjanya bener, bagus, bener. kualitasnya bagus. Tapi ya Tidak nggak salahnya. keterima, nggak terimanya skill, dia tergantung skill dan Benar. ini. Karena 90% kerjaan yang aku dapat waktu di Indonesia itu
dari informasi orang dalam. Oke. Iya. Ya. Kebanyakan kalau perhotelan memang dari orang Iya. dalam. Oh gitu ya? Iya, misalnya mau nggak kerja di sini nih? Kita lagi ada cari Cari unit, Lowongan gitu Cari ya. ada lowongan. kita langsung apply. Biasanya aja. Adi nih, kalau misalnya sudah selesai beasiswa, apa sih goalnya setelah ini? Nah, waktu aku nulis motivation letter, aku tuh bilang di motivation letter aku that I will go back to Indonesia and develop my country. I said that. Tapi sampai sini setelah aku belajar, dosen aku rekomendasiin karena sekarang zaman COVID, bukan zaman COVID sih. Maksudnya sekarang lagi pandemi kan. Jadi ya. pekerjaan itu lebih banyak work from home. Ya betul. Orang-orang. Jadi dosen aku itu merekomendasikan bahwa kalau bisa kalian cari kursus atau course lain di luar dari ini mengenai digital marketing in tourism and hospitality industry. Tapi lebih spesifik di tourism and hospitality industry. Tapi kalau bisa kalian cari course lain di digital marketing, itu bakalan ngebantu banget buat kalian dapetin karir di masa pandemi ini, katanya kayak gitu. Ya, Nah, digital marketing lagi ya, booming jadi ini. sekarang aku lagi hari ini sih hari pertama, aku lagi belajar tentang digital marketing dan nanti aku bakalan apply digital marketing ini di tourism and hospitality industry. Oh, ya sekarang ya. So cool. Ya. sebenarnya aku belum tahu pasti apa sih digital marketing. Jadi itu sama kayak pemasaran. Pemasaran tapi online gitu loh. kayak Iya sosial benar. media Jadi, gitu. nah benar. Jadi Jadi yang ya, dipasarkan akses. itu adalah hotel. Misalnya nih, yang aku tahu ya, soalnya aku lagi belajar juga. Misalnya nih, ada satu perusahaan, misalnya hotel, ada satu hotel yang dia mau meraup tamu, menjangkau tamu lebih banyak. Nah, kalau misalnya kita lihat di Instagram ada bacaan satu brand terus sponsored, nah itu salah satu trik digital Yes, marketing. betul. Nah, atau di Facebook misalnya, terus ada di situ bacaan sponsored. Itu Endorsement. ya, itu adalah kerjaan digital marketing. Gimana caranya kita membuat iklan secara online. Lebih ininya sih, lebih gampangnya sih kayak gitu. Gimana kita membuat iklan secara online. Jadi kita kerjanya dari rumah. Enak tuh sebenarnya kerja dari rumah. Oke, seru banget nih ngomong-ngomong berbincang-bincang sama Mas Adi dan Mbak Tika. Kemudian Mbak Tika nih goalnya gimana Mbak? Goalsnya Iya, Dapat duit banyak Pak ya. dapat duit banyak. otomatis yang itu tuh Itu important ya. sudah aku tanya lagi ya. Tapi yang pasti ya karena Angsana ini banyak cabangnya, Luas banget. jadi aku pingin ke Angsana mana di negara mana aja gitu. Oh, Jadi kayak traveling gitu. Traveling and sambil working gitu. Ya. Jadi work and di working South ya. Afrika ini negara keberapa yang udah dikunjungi? Iya. Ini sih ini pertama. Ini baru pertama ya. iya. Baru pertama ya. 4 tahun lah. Kontraknya Udah 4 berapa? tahun? Kontraknya berapa lama? 4 tahun. 4 tahun di sini. 4 tahun itu udah maksimal ya. Maksimal. Berarti ini tahun terakhir dong. Jadi Wow. next year is gonna be my end of contract. Oke, Oh, oke. pindahnya pilihan negaranya pindahnya kemana? Kalau saya sendiri milihnya mau di Maldives sama Maldives tuh keren banget. Doha. Doha. banget Sebenarnya kemarin aku mau apply ke Doha Ya, di Qatar, cuman kayak ya udah deh di South Africa aja kayak gitu. cari yang lebih easy lah ya, nggak usah Ya, mempersulit hidup Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini Mbak Tika dan Mas Adi buat ya udah hadir di YouTube saya, di channel saya. Ini juga karena teman-teman udah merekomendasikan pertanyaannya. Dan kalau teman-teman mau atau penasaran, apalagi sih gimana lagi sih kehidupan di sini ataupun pengen penasaran lebih lanjut tentang scholarship atau kerja, silakan tanya Atau di ibu comment rumah tangga. section atau ibu rumah tangga atau kehidupan pribadi, comment section atau langsung saja ke Instagram pribadi saya gitu ya. Thank you for Ya, having this is me. the end of our section. Thank you. Okay, we'll see you again in the next vlog. Video. Yeah, bye bye. Bye. Thank you.